Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada bab baru, yaitu mengenai bab gerak melingkar beraturan. Nah, di sini kita akan membahas tentang gerak melingkar. Sebelumnya kita kan sudah bahas mengenai gerak linear, dan ada juga gerak dua dimensi, yaitu gerak parabola. Kita sudah berbicara tentang GLB, kemudian juga kita sudah membahas tentang GLBB, GJB, GVB. Sekarang kita akan masuk kepada gerak melingkar. Nah, ini merupakan salah satu daripada penerapan dari hukum gerak Newton. Jadi kita tahu bahwa selain ada yang namanya gerakan lurus atau gerak linear atau gerak translasi, maka kita juga ada yang namanya gerak melingkar. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak partikel yang menempuh lintasan lingkaran. Jadi lintasan yang dibentuk oleh gerakan partikel tersebut adalah gerak lintasan lingkaran. Jadi pasti Anda sudah tahu lah ya macam-macam daripada gerak melingkar. Katakanlah ada gerak roda yang berputar, itu juga gerak melingkar. Kemudian batu yang diikatkan pada seutas tali kemudian diputar, ya. Dan juga pergerakan planet yang mengelilingi matahari, ya, yang kita anggap sempurna lah ya, dia bentuk lintasannya itu bulat sempurna. Kemudian juga kita tahu ada elektron yang mengitari proton gitu ya. Jadi elektron yang mengitari proton untuk model atom Rutherford ya. Tapi memang sebetulnya gerakan elektron itu tidak sebetulnya tidak melingkar gitu ya, tapi dia itu acak sebetulnya. Ya, jadi gerakan elektron itu sebenarnya acak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan hukum fisika kuantum, sebetulnya gerakan elektron itu sangatlah acak, random, dan persamaan untuk menghitung kemungkinan adanya elektron dalam suatu ruang atom itu sangatlah kompleks sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan bukan mengitari dengan bulat sempurna gitu ya, tapi memang kita anggap bahwa kita menggunakan model atom yang dahulu gitu ya, model atom Rutherford. Nah, pada model atom Rutherford itu elektron mengitari proton secara bulat sempurna. Nah, jadi inilah contoh-contoh gerak melingkar dari skala makroskopis hingga ke mikroskopis gitu ya. Nah, kita dalam belajar gerak melingkar, tentunya Anda harus mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Ya, yang pertama Anda harus tahu sudut ya, posisi sudut. Jadi posisi sudut ini adalah bisa dibilang sebagai sudut yang dibentuk ketika suatu partikel menempuh lintasan lingkaran pada saat tertentu, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya, misalkan pada gerakan melingkar seperti ini, dia bergerak dari titik ini ke sini gitu ya. Nah, dari titik ini ke sini dia membentuk sudut sebesar theta. Nah, inilah yang disebut sebagai theta. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk ketika partikel tersebut menempuh lintasan lingkaran tertentu. Gitu kan ya. Jadi dia membentuk sudut sebesar theta di sini, dari sini ke sini. Nah, selain ada posisi sudut, kita mengetahui bahwa ada yang namanya S atau perpindahan linear. Kita tahu ada perpindahan sudut dan juga ada perpindahan linear. Nah, kalau perpindahan linear berarti dari sini ke sini, ini lintasannya. Ini yang disebut perpindahan linear. Sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk. Jadi seperti ini. Ini theta, ini S-nya. Ini adalah jarak tempuhnya. Jarak tempuh S gitu, perpindahan linear. Sedangkan ini perpindahan sudutnya. Nah, hubungan antara perpindahan linear dengan perpindahan sudut itu bisa dinyatakan sebagai S. Bahwasanya perpindahan linear itu sama dengan theta, perpindahan sudut dikali dengan jari-jari daripada pusat rotasi. Katakanlah pusat rotasinya di sini dan jari-jarinya sebesar R, maka jarak tempuhnya S-nya adalah theta dikalikan dengan R. Atau sebaliknya, jika ditanya adalah perpindahan sudutnya, maka theta sama dengan S per R. Seperti itu. Itu untuk posisi sudut. Ini adalah besaran yang paling umum gitu. Jadi untuk menyatakan berapa sudut yang ditempuh pada lingkaran
pada suatu gerakan melingkar untuk saat tertentu, seperti itu. Itu yang disebut dengan theta. Nah, kita bisa menyatakan sudut, posisi sudut atau theta, kita bisa menyatakan sudut yang ditempuh oleh benda, perpindahannya itu dengan dua cara. Ada dalam satuan degree ataupun derajat, ada juga yang dalam satuan radian. Nah, cuman dalam satuan radian itu lebih populer untuk digunakan dalam perhitungan fisika dibandingkan dengan derajat. Dan memang kalau kita lihat di matematika pun, sistem yang lebih sering dipakai adalah sistem dalam satuan radian. Karena lebih representatif dan juga lebih universal dibandingkan satuan derajat. Ya. Nah, jadi sebetulnya untuk mengubah satuan sudut dalam radian itu sangat gampang. Jadi kalau misalkan kita disuruh ubahlah sudut 60 derajat dalam radian. Nah, berarti jawab gitu kan ya. Nah, berarti di sini 360 itu kan adalah 360 derajat itu adalah 2 pi radian, benar nggak? Sedangkan berarti pi radian adalah setengahnya, yaitu 180 derajat. Nah, kalau ini sebenarnya nggak usah perlu dihafal ya. Yang penting 2 pi radian itu 360 dan pi itu adalah 180. Nah, jadi karena 360 ya, karena sudutnya itu kita pakai perbandingan di sini. Kalau misalkan 360 dibagi 60 itu kan berarti nilainya berapa di sini? 5 gitu kan ya. Nah, berarti dia harus sama dengan ini dalam satuan derajatnya, sedangkan ini kanan dalam satuan radian. Karena dalam radian 360 derajat itu 2 pi, berarti 2 pi di sini kita tulis. Berarti 2 pi dibagi dengan X, di mana X ini yang berusaha kita cari perbandingan antara derajat dengan radian itu harus sama, betul nggak? Berarti ini bisa kita pakai 360 dibagi 60 sama dengan 2 pi per X. Nah, berarti kita kalikan silang, maka ini menjadi 5. Ini 5, ini 6, ini 6. Ini 2 pi. Gitu kan ya? Ya, saya bisa tulis di sini ya. Bentar, saya akan coba mana ya? Nah, saya akan coba di sini gitu kan ya. Nah, cara lainnya ya, jadi kalau kita kerjakan di sini kan ini 360 dibagi dengan 60, berarti di sini 6 sama dengan 2 pi dibagi dengan X. Berarti X sama dengan 2 per 6 pi. Berarti X sama dengan 1/3 pi radian. Berarti di sini 60 derajat ini sama dengan pi per 3 radian. Gitu. Jadi 60 derajat sama dengan pi per 3 radian. Ya. Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemudian untuk bagaimana kalau misalkan kita disuruh mengubah radian menjadi derajat. Jadi kita mengingat bahwa 2 pi, misalkan kita suruh mengubah 4 pi radian dalam derajat, maka 2 pi radian sama dengan 360 derajat. Karena 4 pi radian ya, 4 pi radian, maka ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 pi, betul nggak? Sama saja nilainya 4 pi. Kita mengingat bahwa 2 pi radian adalah 360 derajat, maka ini bisa menjadi 2 dikali 360 sama dengan 720 derajat. Berarti 4 pi ini adalah 720 derajat. Bisa juga ya kita ini kalikan 2 kali 2 jadinya 4 pi. Pi itu dalam satuan derajat itu adalah tadi berapa? 180 derajat. Jadi 4 dikali 180 derajat sama hasilnya adalah 700
20 derajat, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari derajat ke radian kita bisa gunakan perbandingan. Nah, kalau misalkan dari derajat dari radian ke derajat kita bisa pakai identitas yang di sini. Bisa juga cara lainnya saya tunjukkan ya. Saya lihat kita lihat sini mana ya? Kita pakai blank gitu ya. Nah, jadi saya tunjukkan metode lain mengubah satuan dari theta gitu kan ya. Misalkan kita mau mengubah dari radian menuju dari derajat dulu ya, dari derajat kita mau mengubah dari misalkan kita mau mengubah dari derajat kepada radian, maka kita bisa mengubah derajat ke radian ini dengan cara mengalihkan derajatnya dengan ya, kita bisa mengubahnya dengan mengalihkan derajatnya dengan pi per 180. Jadi kalau misalkan Anda punya 360 derajat, ini bisa Anda ubah satuannya menjadi 360 derajat dikalikan dengan pi per 180. Maka ini menjadi coret-coret ini 2. Maka ini menjadi 2 pi radian. Gampang kan ya? Dan ini betul dengan identitas yang tadi. Gitu, 2 pi radian 360 derajat. Sebetulnya saya ambil dari mana? Dari perbandingan ini sebetulnya. Jadi biar gampang, saya pakaikan dengan cara seperti ini. Jadi biar gampang. Saya kalikan saja langsung dengan pi per 180. Seperti itu. Ini dari derajat ke radian. Ya. Ya, ini dari derajat kepada radian. Bagaimana dengan dari radian kepada derajat? Ya. Kalau daripada radian ke derajat, kita mengalihkan radiannya dikalikan dengan terbalik 180 dibagi dengan pi. Jadi kalau misalkan contohnya saya ambil pi per 6 radian, maka saya bisa mengubah sudutnya dengan mengalihkan 180 derajat per pi. Jadi pi per 6 dikalikan dengan 180 per pi. Gitu ya. Ini derajatnya nggak usah dipakai. Pokoknya 180 per pi gitu. Jadi ini bisa kita coret pi-nya set. Maka ini bisa kita sederhanakan 180 dibagi dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan 180 dibagi dengan 6 itu adalah 30 derajat. Nah, ini kan benar kan? 30 derajat pi per 6 radian. Seperti itu. Misalkan lagi kita ubah misalkan pi per 4 radian. Maka ini bisa kita ubah dengan cara pi per 4 dikalikan 180 per pi. Maka ini bisa kita coret. 4 dibagi 180 ini adalah 45 derajat. Seperti itu. Misalkan lagi kita ambil ya, yang dari derajat ke radian, kita bisa ubah. Misalkan kita kalikan dengan 90
derajat. Misalkan ya, jadi theta berarti jadinya theta sama dengan 90 derajat dikalikan dengan pi per 180. Ini sama dengan set ini jadinya 2. Berarti jadinya pi per 2 radian. Oke, jadi itu caranya ya. Jadi kalau misalkan dari derajat ke radian pi per 180, dari radian ke derajat dikalikan dengan 180 per pi. Nah, kalau misalkan dia salah, Anda juga, kalau misalkan nih, Anda dari derajat ke radian, malah dikalikan dengan 180 per pi. Biasanya kelihatan tuh salahnya. Kenapa? Karena nanti jadinya angkanya gede banget. Misalkan Anda mengubah 90 derajat, tapi Anda malah kalikan dengan 180 per pi. Berarti kan 90 dikali dengan 180, itu kan berarti besar banget. Terus dibagi dengan pi. Dan itu tidak mungkin. Ya, pasti kelihatan salah gitu loh. Jadi pasti hasilnya ya normal-normal aja gitu. Jadi pasti Anda akan ingat sendiri kok. Pokoknya ingat bahwa kalau derajat ke radian pi 180, dari radian ke derajat 180 per pi gitu ya. Itu cara gampangnya. Kemudian kita lanjutkan, ini metode lain untuk mengubah sudut ya. Oke, nah kemudian kita juga ada mendapatkan kecepatan sudut. Jadi besaran-besaran yang selanjutnya adalah ada namanya kecepatan sudut. Kalau kita tahu ada yang namanya posisi sudut, maka perubahan posisi sudut, perubahan sudut per satuan waktu itu kita sebut sebagai kecepatan sudut, gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi, maka rumus daripada omega itu adalah delta theta dibagi dengan delta t. Ya, delta theta dibagi dengan delta t, di mana delta theta ini bisa kita uraikan menjadi theta 2 dikurangi theta 1, posisi sudut kedua dibagi dengan posisi sudut 1 dibagi dengan selang waktunya. Ini untuk kecepatan rata-rata dan untuk kecepatan yang dia itu konstan. Kecepatan sudut yang konstan. Tapi bagaimana kalau misalkan kecepatan sudutnya ini berubah-ubah tergantung waktu, maka kita pakai turunan. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa kalau kita tahu bahwa V itu adalah dr per dt, maka padanannya pada gerak melingkar itu adalah V itu kan kecepatan linier dan R itu adalah posisi linier. Maka kalau pada gerak melingkar, kecepatan sudut itu adalah turunan dari posisi sudut atau dalam kita gerak melingkar itu sebut theta dibagi dengan dt ya, dt waktunya gitu. Dan biasanya rumus ini berfungsi untuk menentukan kecepatan sudut jika sudutnya itu berubah-ubah tergantung waktu. Nah, oke. Jadi inilah perbedaan antara omega dengan V. Lalu kalau V itu adalah dr per dt, kalau omega itu d theta per dt. Jadi sama aja sebetulnya, hanya mengubah besarannya saja gitu ya. Nah, contoh soalnya, jadi apa yang membedakan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan saat? Jadi kalau misalkan ada contoh soal yang pertama, suatu roda berputar 4 putaran dalam 8 detik. Nah, tentukan kecepatan sudutnya. Nah, karena kita tahu bahwa dia berputar dengan 4 putaran, nah satu putaran itu berapa derajat tuh? 360 derajat, betul ya? 360 derajat. Nah, ingat bahwa kalau theta di sini satuan internasionalnya adalah radian. Ya, Anda harus ingat bahwa theta di sini satuan internasionalnya adalah radian. Maka jangan yang dimasukkan itu adalah sudut, tapi yang dimasukkan ke dalam perhitungan nanti adalah radian. Itu yang harus diingat. Nah, karena di sini 4 putaran, nah satu putaran itu 360 derajat, 360 derajat itu adalah 2 pi, maka putarannya itu adalah 4 dikali 2 pi, jadi 8 pi.
Asumsikan bahwa dia tidak ada posisi awal, maka perpindahannya itu adalah 8 pi radian gitu ya. Maka perubahan sudut dia adalah 8 pi radian. Dengan selang waktunya adalah 8 detik. Maka karena omega adalah delta T, delta theta dibagi dengan delta T, maka ini menjadi 8 pi dibagi 8. Maka kecepatan rata-ratanya adalah pi radian per sekon. Nah, kalau misalkan seperti ini, untuk soal-soal yang seperti ini, biasanya artinya kecepatan sudutnya itu adalah konstan, ya. Jadi kecepatan sudutnya itu konstan, maka ini kita bisa jadikan untuk perhitungan menghitung berapa jarak, berapa sudut yang ditempuh dalam berapa detik misalkan, itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya misalkan diketahuinya seperti ini, misalkan untuk soal nomor 2, diketahui fungsi posisi theta T sama dengan 5T kuadrat plus 2T plus 1, itu biasanya memang tidak konstan kecepatannya, sehingga nanti jarak yang ditempuh pun akan tidak bisa menggunakan rumus yang lama, rumus yang nanti kita akan bahas gitu ya. Tidak bisa menggunakan rumus kecepatan rata-rata untuk menentukan tetanya gitu. Nah, ini untuk kecepatan rata-rata dulu ya. Ini 8 pi per 8, maka kita dapat pi radian per sekon. Bagaimana dengan nomor 2? Karena 2 ini dia kembali lagi ya, bahwa kalau misalkan dinyatakannya dalam persamaan posisi gitu ya, dalam hal ini posisi sudut, maka kita tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan delta T dibagi dengan delta theta dibagi dengan delta T. Nggak bisa nih kalau misalkan ditanya kecepatan sudut pada saat T2 gitu. Nggak bisa kalau misalkan kita menggunakannya rumus delta theta dibagi dengan delta T. Jadi delta theta misalkan kita cari T2-nya, theta-nya berapa, T0-nya kita kan pakai acuan T0-nya berapa. Ya, terus T berarti kan delta T-nya 2, terus delta T-nya delta theta-nya delta theta-nya kan berarti theta 2 dikurangi theta 1. Dalam hal ini theta 2 dibagi theta pada saat posisi T2 dikurangi dengan theta pada saat posisi 0 misalkan. Terus kita cari kecepatannya, nggak bisa karena berubah-ubah. Kecepatannya itu berubah-ubah bergantung waktu. Gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka kita pakai W sama dengan d theta dt. Ya, W sama dengan d theta dt. Karena kita tahu fungsi posisi sudutnya, maka kita bisa menurunkan posisi sudut ini terhadap waktu. Kita bisa menurunkan ini dengan persamaan dengan turunan gitu ya. Kalau misalkan dengan turunan, maka ini kita turunkan, ini menjadi 2 dikali 5 dikali T 2 kurang 1. Jadinya 10T. Kemudian ini 2T, ini jadinya 2 kali 1 T pangkat 1 kurang 1. Jadinya 2 doang. Satunya kan konstanta, berarti hilang. Berarti kita dapatkan d theta dt adalah 10T plus 2. Inilah persamaan kecepatannya. Jadi kalau misalkan ditanyanya adalah kecepatan sudut pada saat T sama dengan 2, fungsi yang kita dapatkan dari penurunan yang tadi kita masukkan T sama dengan 2. Jadi 10 kali 2 ditambah dengan 2, maka satuannya adalah 22. Jawabannya adalah 22 radian per sekon. Itu perbedaan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat gitu ya. Jadi kalau untuk kecepatan rata-rata hanya bisa digunakan untuk untuk omega yang nilainya tetap ya, seperti soal nomor 1, dan untuk soal nomor 2 itu kita menggunakan turunan. Kenapa? Karena omeganya tuh berubah-ubah tergantung waktu ya, seperti itu. Oke, itu untuk omega gitu ya. Nah, sebelum kita ke percepatan sudut dulu ya. Kembali lagi ada namanya percepatan sudut. Kalau kita punya kecepatan sudut, maka ada yang namanya kecepatan sudut. Jadi kalau kecepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Sepertinya rumusnya salah nih ya. Jadi perubahan kecepatan per satuan waktu ya. Nah, kembali lagi sama seperti kecepatan. Ya, bisa di sini ya. Nah, ya ada kesalahan.
Nah, harusnya di sini. Nah, oke, jadi kalau definisinya perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Jadi perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Nah, kembali lagi ada dinyatakan dalam alfa gitu kan ya, dalam alfa. Nah, kalau misalkan perubahan kecepatan sudut per satuan waktu itu adalah berarti kalau dari rumusnya alfa rata-ratanya adalah delta omega dikurangi delta t, di mana delta omega adalah omega 2 dikurangi omega 1 dibagi dengan delta t-nya gitu ya. T2 kurang T1. Itu untuk kecepatan rata-rata. Itu untuk alfa yang rata-rata. Tapi kalau misalkan untuk alfa yang berubah-ubah tiap waktu, maka untuk mengukur alfanya kita gunakan turunan. Berarti d omega dibagi dengan dt. Kalau kita misalkan tahu bahwa A sama dengan dv per dt, maka di sini untuk kecepatan sudut itu kalau diturunkan maka akan kita dapatkan percepatan sudut. Nah, satuannya saya lupa ya berikan tadi. Kalau alfa itu radian per sekon kuadrat. Kalau omega itu radian per sekon. Kalau misalkan posisi sudut itu radian. Jadi posisi adalah radian, omega adalah radian per sekon, dan alfa adalah radian per sekon kuadrat. Mirip-mirip dengan percepatan, kecepatan, dan posisi di gerak linear. Oke. Oke, ya. Ini untuk besar-besaran dalam gerak melingkar gitu ya. Nah, ini sama ya. Alfa sesaat ini rumusnya d omega dt. Nah, kalau misalkan kita mau ambil contoh soal yang ini gitu kan ya. Untuk katakanlah kita disuruh menghitung percepatan daripada persamaan ini, percepatan sudut dari persamaan ini nomor 2 ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita di sini tahu bahwa kita sudah dapatkan bahwa nilai omeganya adalah bergantung terhadap waktu adalah 10T ditambah dengan 2. Karena kita tahu bahwa alfa ini sama dengan d omega dibagi dengan dt, maka kita turunkan d dt dari omega. Omeganya adalah 10T ditambah dengan 2. Maka ini kita turunkan 10T, 2 itu konstanta berarti hilang. 10T kalau diturunkan ini menjadi 10, bener gak? Jadinya 10. Loh kok nggak ada variabel T-nya? Gak apa-apa, ini berarti alfanya itu dia konstan tergantung terhadap waktu. Karena kalau misalkan kita turunkan dia tidak ada lagi variabel T, artinya 10, berarti alfanya ini 10 radian per sekon kuadrat. Ini tetap sebagai fungsi waktu. Tapi karena nggak ada variabel T, artinya alfanya ini konstan. Konstan, jadi tidak berubah-ubah bergantung terhadap waktu. Tidak berubah-ubah terhadap waktu. Tetap nilainya adalah 10 radian per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Itu untuk percepatan sudut. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah membahas tentang besaran-besaran di gerak melingkar. Nah, kita dapat menghubungkan kembali lagi bahwasanya kita dapat menghubungkan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar dan gerak lurus. Nah, mungkin saya akan gunakan PPT yang berbeda untuk menjelaskan hal ini ya. Nah, ini PPT saya yang satu lagi gitu ya. Nah, ini nanti sebetulnya ada yang namanya periode sama frekuensi, tapi itu akan saya bahas nanti ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi ya, theta sama dengan S per R ya yang tadi, tapi saya akan rumuskan. Nah, kita tahu ya. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, saya akan bahas lagi. Oke. Saya akan buat slide baru gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita akan menentukan hubungan besaran melingkar
dengan besaran lurus ya. Jadi kalau misalkan kita punya yang pertama, tadi kan kita tahu bahwa rumus omega itu apa sih? Omega itu adalah delta theta dibagi dengan delta T. Nah, bayangkan bahwasanya si si apa namanya? Si omega ini dia menempuh jarak delta tetanya itu sebesar 2pi radian. Gitu kan ya? Nah, 2pi radian seperti itu ya. Maka 2pi radian, maka dia menempuh jarak sebesar 2pi. Bayangkan aja, bayangkan. Ya. Nah, di sini ada namanya besaran frekuensi. Ada yang namanya periode. Jadi periode itu adalah selang waktu yang diperlukan benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Jadi periode itu waktu yang dibutuhkan untuk si benda itu dapat melakukan satu gerakan penuh, satu lingkaran penuh, itu berapa sih waktunya? Nah, ini kan sebetulnya sama gitu ya. Dari besaran omega sama dengan delta theta dibagi dengan delta T, maka kita bisa menghubungkan kan bahwa bayangkan bahwa dia menempuh jarak sebesar 2pi. Nah, itu kan sama saja dengan dia menempuh satu lingkaran penuh. Nah, waktu untuk mengelilingi satu lingkaran penuh kita sebut sebagai periode. Maka delta T-nya ini kita ubah menjadi periode. Waktunya itu adalah sebesar periode. Maka omega rumus lainnya adalah 2pi per T. Ya. Rumus lainnya adalah 2pi per T. Nah, kita juga ada yang tahu namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah dalam waktu 1 sekon, kira-kira putaran yang ditempuh itu berapa putaran. Maka rumusnya menjadi F sama dengan N per T, di mana F itu adalah frekuensi, satuannya Hertz, N itu adalah berapa jumlah putarannya, dan T itu adalah waktunya. Nah, kemudian tadi periode ya. Kalau periode, T sama dengan periode adalah waktu yang diperlukan, kembali ke definisinya, waktu yang diperlukan untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Berarti T sama dengan T kecil dibagi dengan N, di mana T itu adalah waktunya dibagi dengan jumlah putarannya. Jumlah putarannya, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh soal. Misalkan diketahui benda bergerak mengelilingi lingkaran sebanyak 10 kali dalam waktu 100 sekon 100 detik. Tentukan yang pertama T-nya, periodenya, yang kedua adalah F-nya. Nah, kalau misalkan kita coba jawab, yang pertama dulu ya. T itu apa? T itu adalah waktunya dibagi dengan banyaknya lintasan yang ditempuh gitu. Jadi T sama dengan T-nya. Nah, di sini berarti dia mengelilingi lingkaran sebanyak 10 kali. Mengelilingi lingkaran sebanyak 10 kali berarti N-nya. N-nya adalah lingkaran yang ditempuh itu berapa kali. Lingkaran yang ditempuh adalah sebanyak 10. Berarti dia mengelilingi lingkaran sebanyak 10 putaran gitu. Berarti N-nya adalah 10 putaran. Sedangkan T-nya adalah waktunya. Waktunya itu berapa? 100 detik. Berarti N per T, T per N. Berarti 100 dibagi dengan 10. Berarti T-nya sama dengan 10 detik. Gitu ya. Kemudian F-nya. Yang kedua F-nya. F itu sama dengan N dibagi dengan T. Nah, ternyata dalam waktu 100 detik, dia bisa menempuh 10 putaran. Berarti N-nya 10, T-nya 100. Berarti 10 per 100. Berarti F sama dengan 1 per 10.
detik. 1/10 Hertz, sorry ya, bukan ini ya, bukan detik, tapi satuannya adalah Hertz. Jadi inilah caranya gitu untuk menghitung frekuensi dan periode. Gitu kan ya. Jadi ini 100/10, 10 detik, dan ini 10/100. Jadi dibalik-balik aja. Biasanya N-nya itu dalam putaran ya, bukan dalam satuan radian. Gitu ya. Jadi periode untuk menempuh satu putaran itu periodenya adalah 10 detik. Jadi untuk menempuh satu lingkaran penuh dibutuhkan 10 detik. Sedangkan untuk dalam 1 detik itu bisa menempuh 1/10 putaran gitu ya. Seperti itu interpretasi dari frekuensi dan periode. Kembali lagi persamaan ini, nah karena kita anggap bahwa 2pi sama dengan 2pi per T itu sama dengan omega, karena untuk menempuh satu lingkaran itu adalah dia disebut sebagai periode waktunya, maka omega itu sama dengan 2pi per T gitu. Nah, kita tahu bahwa dari besaran ini, dari T sama dengan T per N dan F sama dengan M per T, kita bisa dapatkan hubungan bahwa T itu adalah 1/F dan F itu adalah 1/T. Kalau misalkan kita lihat T-nya kan 10 detik, misalkan ditanya F-nya, kita bisa dong masukkan ke dalam F itu sama dengan 1/T. Berarti 1 masukin T-nya 10, berarti 1/10 dan benar sama konsisten 1/10 Hz. Nah, berarti dari sini karena T itu sama dengan 2pi F, 1/F, maka 2pi ini T-nya menjadi 1/F. Berarti F-nya naik jadi 2pi F gitu. Berarti omega itu adalah 2pi per T ya. Kemudian omega juga 2pi dikalikan dengan F. Nah, jadi omega adalah 2pi per T dan juga omega adalah 2pi dikalikan dengan F, gitu kan ya. Oke, oke, aman ya. Jadi seperti itu, gitu kan ya. Kemudian juga kita bisa menghubungkan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear, gitu. Jadi kalau misalkan dari sini ya, kita kan sudah dapatkan kecepatan sudut, nilainya adalah di sini 2pi per T atau 2pi F yang tadi saya turunkan ya. Nah, maka kecepatan linear itu sama seperti omega, tapi ditambahkan dengan R-nya. Ya, ditambahkan dengan R-nya. Ya, kenapa? Karena dari hubungan S sama dengan theta sama dengan S dikalikan dengan theta sama dengan S per R atau S sama dengan theta kalikan dengan R. Maka nanti ada tambahan R di sini. Gitu kan ya? Nah, berarti di sini omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per F, maka V-nya untuk mencari kelajuan linear kita tinggal 2pi per T dikalikan dengan R. Itu untuk periode, kalau misalkan kita pakai periode. Nah, kita tahu bahwa T juga sama dengan 1/F, maka V, untuk mencari V, ini sama dengan 2pi RF. Gitu. Ini adalah rumus lainnya. Rumus ini digunakan kalau misalkan V dan omeganya itu konstan. Ingat sekali lagi ya, kalau omega dan V-nya itu konstan gitu. Kalau misalkan berubah-ubah, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Jadi V sama dengan 2pi R per T atau 2pi RF, maka omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Itu kan ya. Nah, dari rumus ini kita bisa sederhanakan. Karena 2pi RF itu adalah V ini sama dengan 2pi RF, maka V sama dengan 2pi FR, sama aja ya. Nah, 2pi F ini sama dengan ini, benar gak? Maka V sama dengan omega kalikan dengan R. Nah, inilah hubungan antara kecepatan dengan kecepatan sudut, kecepatan linear dengan kecepatan sudut.
gitu. Maka nanti didapatkan hubungan bahwasanya V sama dengan omega R. Inilah hubungan antara besaran linier dengan besaran kecepatan sudut. V sama dengan omega kalikan dengan R. Makanya tadi di sini dinyatakan bahwa omega sama dengan V per R. Ini kan sama saja, V sama dengan omega R. Kemudian kita sudah belajar tentang kelajuan linear dan kecepatan sudut. Kita juga harus mengetahui tentang percepatan. Mana ya tadi ya? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang percepatan sudut gitu kan ya. Itu percepatan sudut. Nah, jenis percepatan sudut ya. Jadi kalau percepatan sudut tadi kita sudah bahas perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu yang dinyatakan sebagai delta omega dibagi dengan delta t. Nah, selain percepatan sudut ada yang namanya percepatan tangensial. Ya, percepatan tangensial itu adalah percepatan lurus, percepatan gerak lurus. Jadi kalau sebelum saya bahas tentang percepatan tangensial, ini bukan tangensial ya, tapi tangensial. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini gerakannya melingkar ya. Ya. Jadi suatu benda yang bergerak melingkar, dia itu ada 3 komponen kecepatan. Ada percepatan sudut ya, ada percepatan tangensial, ada percepatan sentripetal. Nah, percepatan tangensial itu adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu di mana arahnya selalu menyinggung lintasan. Jadi percepatan tangensial ini searah dengan kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu maksudnya adalah V, kelajuan linear. Kecepatan tangensial itu kelajuan linear, itu sama saja sebenarnya, bahasanya aja yang beda. Nah, maka jadi percepatan tangensial itu ini searah dengan arah dari kecepatan tangensial. Nah, nanti perumusan matematisnya akan saya lewatkan lah. Tapi nanti akan saya bahas. Nah, jadi ada percepatan tangensial. Jadi percepatan yang dia itu selalu arahnya lurus saja. Nah, yang membuat gerak melingkar itu beda, itu karena ada yang namanya percepatan sentripetal. Jadi, di gerak melingkar beraturan, percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya itu selalu menuju ke pusat. Jadi fungsi dari percepatan sentripetal ini ya membuat si benda ini bergerak secara melingkar. Jadi nggak ada yang namanya gerak melingkar kalau nggak ada yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu dinyatakan sebagai AS. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam gerak melingkar ada yang namanya percepatan tangensial. Oke, percepatan sudut kita hiraukan dulu. Nah, ketika benda itu bergerak, kita lihat ketika benda itu bergerak ada yang namanya percepatan tangensial dan ada yang percepatan sentripetal. Nah, percepatan tangensial itu yang membuat itu benda arahnya bergerak, yang membuat itu benda itu bergerak lurus gitu ya, yang membuat benda itu bergerak lurus. Nah, sedangkan untuk membuat benda itu bergerak melingkar dibutuhkan yang namanya percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal membuat benda itu arahnya gerak melingkar. Bayangkan kalau misalkan nggak ada percepatan ke arah pusatnya, ini misalkan gerak melingkarnya ya. Kalau misalkan nggak ada percepatan ke arah pusat, maka si percepatan tangensial akan membuat benda itu apa? Bergerak lurus karena nggak ada benda yang menarik dia ke pusat. Tapi karena ada percepatan tangensial dan ada percepatan sentripetal di saat yang bersamaan, membuat benda itu yang tadinya dia mau lurus ke sana tapi dia jadi belok karena ada gerakan ke pusat. Kemudian jadi belok yang akhirnya membuat belokan itu membuat gerakan melingkar. Itulah mengapa percepatan tangensial dan percepatan sentripetal ini sangat penting dalam gerakan melingkar. Dan keduanya sangat berhubungan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini percepatan tangensial itu kan ya sama saja dengan delta V dibagi dengan delta T. Percepatan tangensial itu sama saja dengan percepatan biasa di GLBB. Jadi perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, kita tahu bahwa V itu apa? V itu kan tadi kita sudah rumuskan bahwa V itu adalah omega kali R. Jadi delta V sama dengan delta V per delta T ini sama dengan delta omega R dibagi dengan delta T.
Nah, kita lihat bahwa R itu kan nilainya tetap gitu, konstan. Maka R ini perubahannya itu tidak ada. Maka jadinya delta omega dibagi dengan delta T aja. R-nya ini kan karena konstan, jadi nggak dipakein lagi tanda delta. Nah, kita tahu bahwa delta omega sama dengan delta T. Nah, delta omega sama dengan delta omega per delta T ini sama dengan alfa. Maka delta omega dibagi dengan delta T ini kita bisa ubah menjadi alfa dikalikan dengan R. Jadi A tangensial adalah sama dengan alfa dikalikan dengan R. Jadi percepatan tangensial hubungannya dengan percepatan sudut adalah tinggal dikalikan aja dengan si jari-jari daripada si percepatan daripada si gerak melingkar tersebut. Ya kalau misalkan dari sini dari sini ke sini itu adalah R jaraknya, maka percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Nah, itulah jadinya gunanya percepatan sudut ya. Jadi gunanya percepatan sudut itu untuk menghitung percepatan tangensial seperti itu. Gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian kita tadi percepatan sentripetal, bagaimana rumusnya? Jadi kalau percepatan sentripetal ini sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Jadi kalau misalkan percepatan tangensial itu alfa dikalikan dengan R, kalau percepatan sentripetal adalah V kuadrat dibagi dengan R jari-jarinya. Nah, karena V itu adalah omega, nah kenapa bisa ada omega kuadrat kalikan dengan R? Sebetulnya balik lagi ke rumus yang mana? Karena kita tahu ya, sini ya, saya tulis ya. Karena kita tahu bahwa AS sama dengan V kuadrat per R, dan kita tahu bahwa V sama dengan omega kalikan dengan R, maka AS-nya menjadi V kuadrat. V-nya kita jadi menjadi omega R. Jadi omega R dikuadrat dibagi dengan R. Berarti AS sama dengan, ini omega kuadrat dikalikan dengan R kuadrat dibagi dengan R. Maka kita dapatkan AS sama dengan ini coret jadinya omega kuadrat R. Nah, jadi seperti itu. Penurunannya sebetulnya seperti itu. Kenapa bisa omega kuadrat dari kuadrat kalikan dengan R? Didapat dari hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut. Nah, kemudian karena kita punya A tangensial dan A sentripetal, maka nanti akan ada yang namanya percepatan total, di mana percepatan total ini dia adalah penjumlahan resultan vektor antara A tangensial dengan A sentripetal. Jadi percepatan ini kan besaran vektor ya sebetulnya. Jadi karena A tangensial dan A sentripetal ini vektor, dan nah A tangensial ini arahnya itu selalu tegak lurus terhadap A tangensial. Jadi kalau A tangensialnya di sini, A tangensialnya ke sini, maka A sentripetalnya akan selalu ke sini. Dan sudut antara A tangensial dengan A sentripetal itu dia pasti 90 derajat karena tegak lurus. Nah, dengan menggunakan resultan vektor berarti kita dapat menjumlahkan percepatan vektor percepatan tangensial dengan vektor percepatan sentripetal. Nah, dengan menggunakan rumus vektor sederhana kita dapatkan bahwa A total itu nilainya adalah AT kuadrat tambah AS kuadrat. Nah, bentuknya, arahnya adalah seperti ini kira-kira kalau misalkan lagi gerak melingkar. Dan ini arahnya akan selalu berubah-ubah tergantung posisinya di mana. Nah, karena dalam posisi ini berarti karena A tangensialnya ke sini, A sentripetalnya ke sini, maka A-nya, percepatan totalnya akan seperti ini. Jadi A total sama dengan akar dari AT kuadrat ditambah dengan AS kuadrat. Kita masih ada waktu? Oke, kita masih ada waktu ya. A tangensial kuadrat tambah AS kuadrat. Oke. Nah, itu adalah yang disebut dengan percepatan total. Kita lihat PPT yang ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa A tangensial sama dengan alfa kalikan dengan R. Atau bisa juga alfanya sama dengan A per R. Gitu ya. Nah, kemudian ya. Ini analogi yang tadi kita sudah gunakan ya. Bahwasanya kalau kita punya di gerak melingkar itu kalau di gerak linear kita punya S, maka ada gerak melingkar kita punya theta dalam satuan radian. Hubungannya adalah S sama dengan theta per R, theta kali KN R. Kemudian kita punya gerak linearnya V, maka kita punya gerak melingkar omega. Hubungannya adalah V sama dengan omega kalikan dengan R.
Sedangkan kalau misalkan di gerak linear kita punya A, maka di gerak melingkar kita punya alfa, dan hubungan antara ini adalah A sama dengan alfa kalikan dengan R. Jadi kita lihat ya bahwa semuanya itu dihubungkan dengan R. Perbedaannya itu sebetulnya antara karena ada jari-jarinya aja. Jadi semua besaran gerak linear dan gerak melingkar dihubungkan dengan jari-jari, disatukan oleh jari-jari. Seperti itu ya. Oke, baik. Itu hubungannya. Nah, seperti halnya GLB dan GLBB dalam gerak linear, kita juga punya namanya GMB dan GMBB. Ya. Jadi kalau GMB itu sama seperti GLB, jadi partikel itu dikatakan GMB atau gerak melingkar beraturan kalau dia itu tidak punya percepatan sudut. Ya, kalau misalkan di gerak linear itu tidak memiliki percepatan atau kecepatannya konstan, kecepatan linear itu konstan, maka pada GMB itu kecepatan sudutnya yang konstan atau percepatan sudutnya itu alfanya sama dengan 0. Gitu. Nah, dalam GMB ini bagaimana dengan kecepatan linearnya? Nah, kalau di gerak melingkar, kecepatan linearnya itu selalu berubah. Karena arah vektornya, kecepatan linearnya itu juga berubah. Tapi besarnya sama. Ya. Jadi kalau pada GMB, hanya besar arahnya doang yang berubah. Tapi nilainya akan tetap sama. Jadi pada GMB, omega dan V itu nilainya konstan. Tapi arahnya untuk kecepatan linear itu berubah-ubah. Tapi nilainya omega dengan V konstan. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi udah saya bahas ya. Ada periode, ada frekuensi gitu ya. Kalau periode selang waktu untuk menempuh satu putaran. Kalau frekuensi banyaknya putaran yang dilakukan dalam 1 detik. Ini udah saya bahas, ini satuannya detik, ini hertz, ini radian per second ya, omega 2 pf tadi sudah saya bahas. Ini juga sentripetal dan tangensial sudah kita bahas tadi ya. Dia pokoknya kalau tangensial dan sentripetal itu arahnya selalu tegak lurus ya, itu yang harus diingat antara sentripetal dengan tangensial. Sentripetal arahnya menuju pusat yang membuat itu gerak melingkar, dan tangensial adalah percepatan linear yang selalu arahnya tegak lurus. Didefinisikan atau dikenal juga dengan simbol AS untuk sentripetal dan A tangensial atau AT untuk percepatan tangensial. Nah, ini tadi sudah dibahas ya bahwa hubungan A total, ini untuk A total ya, bahwa A total daripada sistem gerak melingkar itu adalah nilainya adalah akar dari AS kuadrat tambah A tangensial kuadrat. Nah, kita bahas tentang kinematika pada GMB dan GMBB. Ya, tadi GMB itu gerak melingkar beraturan. Kalau GMBB ya sama kayak GLBB, gerak melingkar berubah beraturan. Jadi dia punya percepatan gitu ya. Jadi kecepatannya tidak konstan tapi percepatannya konstan. Gitu. Nah, saya akan pakai PPT yang satu lagi ya. Oke. Kita lihat PPT yang satu lagi. Ini soalnya nanti aja dulu lah ya. Nah, di gerak melingkar berubah beraturan gitu kan ya. Nah, tadi kita sudah bahas untuk GMB. Gitu ya, GMB itu gampang lah ya. Itu jadi percepatannya tidak ada, kecepatannya konstan. Nah, pada GMBB sebetulnya besar-besarannya sama. Untuk besar-besarannya sama dengan GLBB. Jadi kalau misalkan di GLBB kita punya VT sama dengan V0 plus AT, ini A tangensial ya, maksudnya di arah linear gitu untuk membedakan gitu. Jadi kalau kita punya VT sama dengan V0 plus AT, maka kalau di GMBB kita punya untuk menyatakan kecepatan sudut dari suatu sistem di waktu sembarang, maka ya sama. Ya, kalau di sini VT sama dengan V0 plus AT, maka di sini menjadi omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan dengan T. Ini untuk menyatakan kecepatan sudut. Kemudian kita juga punya ST sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Maka kalau misalkan di GMBB kita punya omega T sama dengan omega 0 tambah omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Kemudian kita juga punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita punya di GMBB omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa
theta, di mana theta ini adalah waktu besar lintasan sudut. Dan ini keterangan-keterangannya ya, omega t adalah kecepatan sudut akhir, radian per sekon, omega 0 kecepatan sudut awal, theta besar lintasan, kemudian theta t sama dengan lintasan sudut akhir, theta 0 posisi sudut awal, alfa adalah percepatan sudut, kemudian AS dan AT tadi kita sudah bahas, kemudian A itu adalah percepatan total, dan T adalah waktu ya. Nah, ini biasanya ada satuannya itu disebutkan RPM. Ini harus saya bahas juga nih. RPM itu adalah rotation per minute. Jadi, kalau misalkan dinyatakan 1 RPM, berarti dalam 1 menit, dia menempuh 1 putaran, 1 rotasi. Anda tahu bahwa 1 rotasi itu berapa? 1 rotasi itu adalah 2pi, atau 1 putaran kan 360 derajat. 360 derajat 2pi. Berarti dalam 1 menit dia menempuh 2pi. Nah, 1 menit itu berapa detik sih? Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Berarti 2pi dibagi dengan 60, benar nggak? Maka ini menjadi pi per 30 radian per sekon. Gitu. Berarti ini adalah omeganya ya. Karena satuannya radian per sekon. Ini nggak usah lah ya. Yang bawahnya ini nggak usah dihiraukan. Anda bisa nyari V-nya dengan... Sebenarnya kan ini kenapa... Ini kan untuk omeganya. Omeganya kan pi per 30 radian per sekon. Jadi kalau misalkan 1 RPM 30 pi per 30 radian per sekon. Jadi kalau misalkan Anda ditanya 60 RPM, berarti mengubahnya ke omega itu gimana? Dalam satuan radian per sekon gimana? Berarti 60 dikali dengan pi per 30 radian per sekon. Berarti ini jadinya coret-coret jadi 2pi. Jadi 2pi radian per sekon. Ini kecepatannya omeganya. Nah, untuk mencari V-nya, V itu kan omega dikalikan dengan R. Berarti omeganya 2pi kali R gitu. Radian, bukan, meter per sekon ya. Untuk V ya. Jadi seperti itu sebetulnya. Ya kalau misalkan 60 RPM berarti 60 kali pi per 30. Karena 1 RPM itu pi per 30 radian per sekon. Ini yang harus Anda ketahui ya. Karena bisa juga di soal dinyatakan sebagai dalam satuan RPM. Nah, kita ke contoh soal nanti dulu ya. Oke. Itu untuk gerak melingkar berubah beraturan. Itu kan ya untuk GMBB. Ya, ini sebetulnya gampang, kurang lebih sama juga kayak GLBB. Kemudian ada hubungan roda-roda. Ini menjadi pembeda antara GLBB dengan GMBB. Jadi, roda-roda ini memiliki beberapa hubungan dalam GMBB. Dalam gerak melingkar tuh ada hubungan roda-roda. Yang pertama, kita lihat bahwa ada yang searah. Bentar ya, ada yang namanya gerakan searah. Bukan searah ya, itu apa ya? Sebentar, ini saya lupa namanya. Ini tuh namanya, nah hubungan roda-roda itu dibagi menjadi 3. Ada seporos atau sepusat, itu maksud saya. Kemudian ada yang menggunakan sabuk atau rantai, ada juga yang bersinggungan. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang seporos atau sepusat, kita lihat di sini ya. Jadi ini ada lingkaran yang kecil, ada lingkaran yang besar. Nah, lingkaran yang besar dan yang kecil ini, dia kecepatan sudutnya yang sama. Jadi kecepatan sudut A ini akan sama dengan kecepatan sudut B. Karena arah putar roda A itu searah dengan arah putar roda B. Gitu. Jadi kecepatan sudutnya, karena dia sepusat, maka dia itu akan sama kecepatan sudutnya. Omega A sama dengan omega B. Nah, karena omega itu adalah V per R, maka omega A sama dengan omega B kita bisa ubah menjadi VA per RA sama dengan VB per RB. Ini akan sangat berguna untuk di soal-soal. Kemudian untuk yang di bersinggungan ya, di bersinggungan maka dia itu arah putar roda A akan berlawanan dengan arah putar roda B. Tapi walaupun dia berlawanan, kecepatan tangensialnya itu akan sama nilainya. Kecepatan sudutnya mungkin memang tidak sama, tapi kecepatan tangensialnya akan sama. Jadi VA sama dengan VB gitu. Nah, karena V itu adalah omega kali R, maka kita bisa ubah menjadi omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, untuk yang untuk yang apa ini? Ini kan sepusat, ini bersinggungan, maka ini dihubungkan oleh tali ya. Tali atau gerigi biasanya, atau rantai. Nah,
untuk yang kasusnya itu dihubungkan oleh tali atau gerigi gitu kan ya, maka arah putarnya itu sama. Arah putarnya sama dengan roda B. Nah, yang jadi pembeda itu ini. Arah putarnya itu dia sama atau searah pada untuk yang pada yang kasus dihubungkan oleh tali. Tapi kan kalau misalkan untuk bersinggungan dia berlawanan. Gitu ya, arahnya berlawanan. Nah, tapi yang menjadi kesamaan antara kasus ini dengan kasus ini adalah kecepatan antara si A, kecepatan linearnya antara si A dengan kecepatan linear B itu akan sama. Jadi omega A kali RA ini sama dengan omega B kali RB. Ini sangat berguna untuk kalau kita mengerjakan soal-soal. Ini soal-soalnya gitu, tapi nanti akan kita kerjakan nanti. Kita akan bahas soal yang ini dulu gitu kan ya. Nah, ini soal yang tadi gitu ya. Nah, misalkan sebuah titik bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 50 cm dan melakukan 12 putaran dalam 6 menit. Tentukan R-nya 0,5 meter. Nah, jadi ini satu putaran 2pi maksudnya ya. 2pi radian. 2pi radian ya. Nah, kalau misalkan kita tentukan di sini, ya kita kerjakan di sini. Berarti yang A itu yang A dulu. Yang A, frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Banyaknya putaran dalam satu detik. F sama dengan N per T. Nah, berarti F sama dengan N-nya di sini berapa? Dia melakukan 12 putaran dalam 6 menit. Nah, 6 menit ini dalam satuan detik berapa? 6 menit ini dalam satuan detik adalah 360 detik. Berarti N-nya itu 12 putaran, T-nya adalah 360. Berarti ini menjadi 1/30 Hz. Ya, 1/30 Hz. Ini nilainya untuk F. Kemudian yang B, kecepatan linear. Ya, kecepatan linear itu apa sih? V sama dengan 2pi RF ya. Saya pakai yang F karena kita punyanya F. V itu adalah 2pi RF ya. Dari rumus ya, Anda ingat ya. V sama dengan 2pi RF, maka V sama dengan 2pi kalikan dengan R-nya setengah. F-nya adalah 1/30. Berarti ini coret, berarti V-nya sama dengan V/30 meter per sekon. Ya. Kemudian yang C, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu kan AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ya, berarti AS-nya sama dengan V kuadrat. V kuadratnya pi/30 di kuadrat dibagi dengan R-nya setengah. Berarti AS sama dengan setengahnya naik menjadi 2 dikali pi/30 di kuadrat. Berarti pi kuadrat dibagi dengan 30 di kuadrat 900. Maka ini menjadi 2, ini coret, ini 450. Berarti pi kuadrat per 450 meter per sekon kuadrat. Jadi pi kuadrat per 450. Ya. Nah, jadi kalau lihat di sini ini benar ya. Jawabannya ya. Jadi F-nya adalah 1/30 Hz, V-nya adalah pi/30 meter per sekon, dan AS-nya adalah sama ya. Ini karena dalam satuan desimal aja nih. Jadinya seperti ini, gitu. Oke. Nah, ini V-nya 2pi RF. Bisa juga V-nya sama dengan omega kali R, tapi di sini harus nyari dulu omeganya. Mending pakai langsung kan 2pi RF gitu. Jadi makin cepat, lebih efisien. Kemudian kita punya soal ini. Gitu ya. Untuk soal ini kita lihat sebuah benda bergerak melingkar berubah beraturan dengan kelajuan angulernya adalah mula-mula 6 radian per sekon. Nah, setelah 4 detik kelajuan angulernya menjadi 14 radian per sekon. Jika jari-jari 10 meter, tentukan percepatan sudut tempuh dan percepatan linear. Oke, kita tentukan dulu yang A, percepatan sudut. Yang ditanya adalah alfa di sini. Nah, kita tahu bahwa alfa ini sama dengan delta omega dibagi dengan delta T. Nah, berarti kan delta omega kan omega 2 dikurangi omega 1 dibagi dengan selang waktunya ya kan. Nah, omega 2 nilainya adalah berapa? Omega akhirnya berapa? 14.
itu berarti 14 dikurangin dengan omega 1-nya 6, awalnya mula-mula adalah 6, dibagi dengan selang waktunya, waktu untuk menempuh dari 6 ke 14 berapa? 4 detik. Berarti 4. Berarti 14 dibagi 6, 8 dibagi 4. Berarti ini sama dengan 2 meter, 2 meter kan? 2 radian per sekon kuadrat. 2 radian per sekon kuadrat ya. Itu untuk alfanya. Kemudian yang B, yang ditanya sudut tempuh. Sudut tempuh antara dia 6 ke 14 itu berapa? Gitu ya. Kita bisa cari dengan oke. Kita bisa pakai besaran ini ya. Ini GMBB bisa jatuhnya gitu ya. GMBB karena dia ada alfanya dan alfanya ini kita anggap konstan ya. Karena dia GMBB, maka kita bisa pakai S sama dengan, atau bisa juga pakai, bentar ya. Kita bisa pakai omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah ya, karena ini mengalami percepatan ya, karena dia dari 6 ke 14 dari percepatan. Ditambah dengan 2 kali alfa kali theta. Gitu kan ya. Berarti omega T kuadratnya berarti omega akhirnya 14. Berarti 144 ya, karena 14 ya. 14 itu di kuadrat. Benar, 14 di kuadrat berapa saya lupa deh. 14 di kuadrat itu, bentar ya, saya keluar dulu dari sini. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Saya hapus juga ya. Ini 2 radian per sekon kuadrat. Oke. Nah, di sini B, omega T kuadrat sama dengan omega 0 di kuadrat ditambah ya, karena mengalami percepatan. Jadi plus minusnya juga diperhatikan ya. Kalau misalkan dia perlambatan, maka dia minus. Omega kuadrat, omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa kali theta. Nah, omega T kuadratnya ya, ini saya daftarkan dulu deh. Omega 0-nya 6 radian per sekon. Omega T-nya 14 radian per sekon. R-nya 10. Kemudian kita tahu bahwa T-nya adalah 4. Berarti omega T kuadrat itu 14 di kuadrat. Berarti 14 di kuadrat 196. Omega 0 kuadrat 6 di kuadrat 36. Tambah 2 kali alfanya adalah tadi 2 dikalikan dengan theta. Nah, berarti di sini 160 ya. 36 kurang 196 kurang 36. Jadi 60 sama dengan 4 kali theta. Berarti tetanya sama dengan 160 bagi 4. Berarti 40 radian. Berarti B adalah 40 radian. Kemudian yang C, percepatan linier. Berarti A apa? A tangensial. A tangensial ini adalah alfa dikalikan dengan R. Berarti A tangensial sama dengan alfanya adalah 2, R-nya adalah 10. Berarti A tangensialnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Benar gak ya? Coba kita lihat. Nah, jadi 2 radian per sekon kuadrat, kemudian 40 radian. Nah, kita lihat sini. Nah, 4, ini benar ya. Jadi 2 radian per sekon, radian per sekon kuadrat alfanya, kemudian tetanya adalah 40 radian, dan A-nya adalah 20 meter per sekon. Gitu kan ya. Oke, gampang ya. Benar, jadi ini jawaban kita sudah benar. Nah, kemudian bagaimana dengan soal ini? Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Ini yang maksud saya RPM itu ya. Jadi RPM itu pasti dikeluarkan dia di sini. Pasti ada kalau di gerak melingkar. Satuannya RPM. Kita lihat di sini sebuah piringan hitam berputar dengan kecepatan sudut 240 rpm.
Jika piringan hitam itu mempunyai kecepatan tangensial segini, maka tentukan jari-jari piringan hitam dan percepatan sentripetal. Kita coba jawab untuk yang A, jari-jari piringan hitam. Jadi kecepatan sudutnya dulu. Kecepatan sudutnya, omeganya, ini sepertinya konstan ya, karena nggak ada perubahan kecepatan di soalnya, maka omeganya ini omega aja ya. Jadi ya udah omega aja lah. 240 rpm, ini kita ubah menjadi radian per sekon. Kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan pi per 30 ya, jangan lupa pi per 30. Berarti ini kita coret 240 itu menjadi 8 ya. 8. Berarti ini menjadi 8 pi radian per sekon. Ini untuk omeganya. Kemudian kecepatan tangensialnya adalah 10 meter per sekon. Maka kita kan punya hubungan antara V dengan omega ya, bahwa V sama dengan omega kalikan dengan R. Berarti R sama dengan V per omega. Berarti V-nya 10, omega 0-nya omeganya adalah 8 pi. Gitu kan ya. Berarti ini menjadi 5 per 4, 5 dibagi 4 pi meter. Kemudian untuk yang B, ya, untuk yang B, kita dapatkan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu AS sama dengan V kuadrat dibagikan dengan R. Nah, V kuadrat dibagi dengan R. Berarti AS sama dengan 10 dikuadrat dibagi dengan R-nya adalah 5 dibagi dengan 4 pi. Maka ini menjadi 100. 4 pi-nya naik, berarti 4 pi dibagi dengan 5. Berarti ini jadinya, ini coret jadinya 20. Berarti 80 pi meter per sekon kuadrat. Berarti inilah nilai AS-nya. Gitu ya. Jadi nilai AS-nya adalah 80 pi. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, maka jawabannya ya, jawabannya kira-kira seperti ini. Ini dia memakai pembulatan ya. Dia memakai pembulatan. Jadi kalau saya sih tetap dalam pi-nya aja, pi-nya tetap biarkan pi. Tapi kalau misalkan ingin diubah dengan 3,14 silahkan gitu ya. Nah, untuk yang hubungan roda-roda kita akan coba kerjakan juga, gitu kan ya. Nah, jadi misalkan untuk soal ini, ya, kita pakai blank gitu ya. Nah, kita ambil soal ini. Kita ambil nomor 2 dulu. Ya, kita ambil nomor 2. Nah, kita ambil nomor 2. Jika kecepatan roda pertama adalah 20 meter per sekon, jadi ini roda pertama ya. Jadi roda pertama adalah yang ini. Ini roda pertama. Kemudian yang di dalamnya ini adalah roda 2. Nah, kecepatan roda pertama, V pertama itu sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian jari-jari roda pertama dan kedua masing-masing adalah 20 cm dan 10 cm. Berarti roda pertama R1-nya adalah 20 cm atau dalam hal ini 0,2 meter. Dan V2-nya itu yang kita cari gitu kan ya. Nah, R2-nya kita ketahui. Roda keduanya adalah 10 cm atau dalam hal ini 0,1 meter. Yang ditanya adalah kecepatan roda kedua. Karena dia itu sepusat ya. Maka hubungan antara roda pertama dan roda kedua adalah omega 1 sama dengan omega 2. Omega 1 sama dengan omega 2 berarti V1 kali omega itu hubungannya V1 ya. V1 per R1, maka V1 per R1 ini sama dengan V2 per R2.
Oke, karena tanya V2, maka ini menjadi V2 sama dengan V1 per R1 dikalikan dengan R2. Berarti V2 sama dengan omega V1 yaitu 20 dibagi dengan R1 yaitu 2 per 10 atau 0,2 dikalikan dengan R2 yaitu 1 per 10. Berarti ini jadinya 20 kali 10 dibagi 2 dikali dengan 1/10. Benar nggak? Berarti ini coret, berarti ini coret, ini tinggal 10. Berarti ini jadinya 10 meter per second. Ini adalah kecepatan untuk roda yang kedua. Oke, gampang ya? Gampang. Kemudian untuk soal yang nomor 3, tadi mana ya? Nah, untuk soal yang nomor 3, nah soal nomor 3 itu agak lebih complicated ya. Soal nomor 3 agak lebih complicated dikit ya. Tapi kita akan coba kerjakan gitu ya. Soal blank lagi ya. Nah, kita lihat di sini, kita crop. Oke, ini soal yang nomor 3. Jadi soal yang nomor 3 ini soalnya seperti ini. Ada 3 buah roda. Jadi 3 buah roda berputar dihubungkan seperti gambar berikut. Jadi R1 adalah 20 cm, R2 adalah 10 cm, R3 adalah 5 cm. Nah, kecepatan sudut roda pertama adalah 100 radian per sekon. Nah, tentukan kecepatan sudut roda ketiga. Nah, kita lihat bahwa roda 1 dengan roda 2, jadi roda 1 sama roda 2 ini hubungannya apa? Kalau roda 1 dengan roda 2, dia hubungannya adalah sepusat. Karena sepusat ya, maka omega 1 ini sama dengan omega 2. Kemudian pada roda 1 dan roda 3, roda 1 dan roda 3 dengan roda yang ketiga, ini dia hubungannya adalah dihubungkan oleh tali. Jadi dihubungkan oleh tali. Maka hubungannya adalah V1 sama dengan V3. Itu kan ya. Nah, kecepatan sudut roda pertama itu adalah 100 radian per sekon. Jadi omega 1 sama dengan 100 radian per sekon. Ya. Jadi omega 1 adalah 100 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda yang ketiga. Jadi omega 3. Ini berapa nilainya? Nah, kita tahu bahwa roda 1 dengan roda 3 itu hubungannya adalah V1 sama dengan V3. Karena V1 sama dengan V3, maka omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2 omega 3 R3. Maka untuk mencari omega 3 ini sama dengan omega 1 R1 dibagi dengan R3. Berarti omega 1 nilainya 100, R1 nilainya 20, yaitu berarti 2 per 10. Dalam meter ya. Dalam meter ini adalah 2 per 10. Kemudian ini 1 per 10. Kemudian ini adalah 5 per 100 meter. R3 adalah 5 per 100 gitu ya. Atau 1 per 20 ya. Kita bisa sederhanakan. Maka ini menjadi 100 dikali 2 per 10 dikali 20. Jadi ini bisa kita coret, ini jadinya 2, berarti 100 kali 2 kali 2, 400. Jadi 400 radian per sekon. Jawabannya adalah 400 radian per sekon. Gitu. Jadi memang terlihat agak complicated, tapi sebetulnya gampang. Gitu kan ya.
Oke, kita lihat ya. Apakah jawabannya sama? 400 radian per sekon. Ya, jawabannya sama. 400 radian per sekon. Jadi sebetulnya ini soal yang gampang gitu ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk mencari omega yang keduanya berapa, kemudian V1 berapa, nggak perlu. Kalau di sini ya, dia mencari kecepatan tangensial daripada roda 3 dulu. Dari roda 3 dicari, kemudian dicari V2 berapa, padahal itu terlalu ribet. Sebenarnya tinggal pakai hubungan ini aja. Gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ya, tinggal pakai rumus ini aja. Gitu ya. Oke. Untuk sistem yang lebih ribet nanti kita akan latihan soal lagi gitu, tapi untuk saat ini kita sudahi dulu pertemuan kita ya. Jadi materi kita tentang melingkar ini udah selesai sebetulnya ya. Tinggal kita latihan-latihan soal, mungkin nanti akan saya bahas latihan-latihan soalnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga bisa menambah semangat teman-teman dalam belajar fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.